kan bisa ngebunuh lawan. Nah gini guys, kita kalau udah terlalu mendominasi sampai ujung base, kita bisa bunuh lawan tuh. Dan kita ngebug bocah ngebug. Ya udah lumayan tadi dapat bug. Oke guys, jadi di video kali ini sesuai judul video kita akan memberikan tutorial untuk hero baru Yin. Nah, jadi ini hero adalah hero Barrow Fighter dan ini tuh spesialis burst control, dan ini hero-nya benar-benar sangat unik karena ultinya itu loh guys. Ultinya itu cuman ini hero doang yang punya, gak ada lagi hero lain yang punya kayak gitu kecuali Valentina sih. Oh ya guys, sebelum masuk ke tutorialnya aku mau kasih tahu dulu kalau aku ini bukan pro player, bukan analis, dan aku ini cuma publik biasa yang ingin membagikan informasi kepada kalian. Tapi tenang aja karena informasinya ini dijamin valid karena aku udah melakukan berbagai tes dengan hero baru Yin ini. Tenang aja guys. Tapi kalau aku ada kesalahan ya bolehlah kalian koreksi di kolom komentar. Nah, jadi di sini aku memberikan 3 rekomendasi build buat kalian, yaitu ada offline, hyper, dan buat nyiduk. Nah, jadi gini. Kalau di offline itu sebenarnya sama ya ini. Semuanya itu pada pakai warrior boots. Nah, kalau misalnya lawannya banyak yang hero magic bisa diganti sama top boot. Jadi kalau misalnya hero lawan itu magic ya, damage-nya magic, kalian tuh bisa pakai antena atau enggak radiant kayak begini. Tapi kalau misalnya lawannya itu banyak yang physical, kalian bisa ganti pakai brute force. Dan juga kalau misalnya lawannya itu banyak hero-hero regennya ya, regennya kenceng-kenceng, kalian tuh bisa ganti antenanya pakai dominant ice. Buat build hypernya nanti sepatunya bisa kalian blast pakai flame retribution ya guys ya. Soalnya kalau flame retribution ini tuh kayak retribution yang spesialis buy one. Nih hero kan juga cocok banget apalagi buat buy one ya guys ya. Dan ini tuh ya berguna banget. Dan selanjutnya ada build nyidok yang ini tuh berguna banget kalau kalian mau nyulik-nyulik dari semak gitu ya guys ya. Dari rumput mau nyulik-nyulik kayak MM, core atau magi lawan gitu, bagus banget. Di sini kita bakal ganti War X-nya sama Bat of Hepatitis ya guys ya. Soalnya kan kalau War X ini butuh stack dulu ya, harus dikumpulin dulu. Kalau Hepatitis malah kalau kita diem itu malah bagus. Dan lanjut lagi sama aja sih ini sama build hyper, bedanya cuma di sininya doang. Dan untuk spellnya aku saranin kalian pakai execute atau enggak flicker kalau mau di sideline ya. Tapi kalau kalian mau jadi jungle pakai retribution ya guys ya. Dan untuk emblemnya kalian bisa pakai emblem assassin yang kayak gini ya guys ya. Misalnya emblem kalian masih jelek, emblem assassin masih jelek, kalian bisa pakai physical emblem dan settingannya tuh kayak gini ya. Oke guys, sekarang kita bakalan bahas pasifnya hero ini ya guys ya. Nah, jadi pasifnya hero ini itu yaitu bisa meningkatkan damage 125% saat itu dia tuh nggak ada temennya dalam jarak 4 yard. Nah, jadi 4 yard itu 4 langkah ya guys ya, kayak gini nih. 1, 2, 3, 4. Ini masih termasuk 4 yard. Nah, jadi kita coba dulu ya buat mukul nih Layla di sini. Ini tuh damage-nya pertama 273, 219. Nah, ini. Kalau di sini damage-nya 219. Tapi kalau kita pukulnya dari sini, damage-nya naik. Di sini naik. Karena di sini ada teman kita dengan jarak 4 yard kayak gitu ya guys ya. 219, 219. Kita kesini jadi 273 gitu guys ya. Ada satu pasif lagi tapi yang nggak tertulis, tapi aku baru aja nemuin nih guys ya. Jadi gini caranya. Ternyata damage basic attack-nya ini tuh AOE ya guys ya. Basic attack-nya Yin tuh AOE damage-nya. Kok situ. Nih tuh, 2 musuh bisa kena. Nih, bahkan bukan cuma 2. Mau segampring musuh juga kena semua tuh. Tuh. 4-4-nya kena tuh. Jadi damage musuh, damage Yin itu ternyata damage basic attack-nya itu AOE, area of effect, semua bisa kena. Nih, tuh, sekali pukul langsung double kill. Nah gitu guys ya. Jadi skill satunya itu Yin memperoleh 40% movement speed tambahan selama 2 detik. Gunakan kembali Yin melemparkan pukulan yang di charge ke depan, memberikan 300 ditambah 200% physical attack tambahan physical yang berupa physical damage. Dan base damage-nya Yin akan bertambah mulai dari 300 sampai level maksimalnya itu 475. Nah, jadi pada intinya itu skill satunya itu bisa buat ningkatin damage ya guys ya. Jadi kalau kita pukul nih ya, pukul biasa kan 273, tapi kalau kita naikin tuh, kalau kalian perhatiin ada 2 angka tadi ya guys, 2 angka yang naik.
pukulan pertama, pukulan kedua lebih sakit daripada pukulan pertama ya guys ya. Kayak gini nih. Ke situ maaf mati dia. Ini nih. Nah tuh, jadi itu kan ada dua angka yang lebih besar. Nih, ini kecil, 273 doang, pasti pukul. Tuh, damage-nya lebih sakit tuh dua-duanya. Ternyata ini damage skill satunya Yen itu nembus ke belakang nih, kayak gini nih. Nih, salah. Nah tuh, nah tuh. Ini lihat nih. Bisa ketek. Ini lihat nih. Malah ke belakang beneran. Tunggu, mati itu, kasih nilainya. Nah ini, kasih yang baru nih. Jadi gini, ini ternyata nembus ke belakang nih. Tuh, kalian lihat tuh. Nih, nah tuh, nembus ke belakang. Nah, jadi ini damage-nya itu emang nembus gitu guys ya. Tapi ini tergantung nih, contoh. Nah, ini tuh sebenarnya skill satunya ini tergantung arahnya ya guys ya. Kalau kita mukul dari sini, berhenti. Yang mukul dari sini nih, kayak gini. Nah tuh, yang belakang situ bakal kena. Tapi kalau kita mukul dari sini, nah yang sebelah sini yang kena gitu guys ya. Nah, mukul dari sini, nah ini nggak kena, soalnya kejauhan. Nah, mukul dari sini, tembus. Nah, bener kan tembus. Kalau ini lock target, nyawa pengen dikit. Nah, gini. Ini, gitu. Nah, itu, kok bisa gitu ya? Taruh, kita ulang lagi. Tuh, dia ikut kepukul juga. Oh enggak ya, tadi terakhir tuh basic attack ternyata ya. Basic attack-nya itu kan nembus. Tuh. Ini tuh panjang loh, jaraknya tuh guys, panjang. Nih. Bukan ke situ, Black. Ini loh. Skill 2 Yen berlari ke depan meninggalkan golden ring di belakang sementara memberikan 150 ditambah 100% physical attack tambahan kepada lawan di sepanjang jalurnya. Setelah jeda 1 detik, cincin Yen akan menyusul Yen, memberikan 225 ditambah 150% physical attack tambahan yang berupa physical damage kepada lawan yang dilewatinya dan menyebabkan efek stun kepada mereka selama 1 detik. Jadi setiap kali skillnya di upgrade, cooldownnya akan semakin berkurang mulai dari 14 detik sampai 10 detik. Base damage-nya yang dari dash-nya Yen itu akan bertambah juga damage-nya dari 150 sampai 300. Dan extra damage yang dari cincinnya Yen akan bertambah juga mulai dari 225 sampai maksimal di 450. Guys, jadi pada intinya itu skill 2-nya ini tuh bisa, yang pertama itu ngasih damage, tapi yang kedua damage itu lebih besar lagi ya guys ya, dari cincinnya itu. Jadi itu ninggalin cincin selama 1 detik ya. Nih. Nah, yang kedua itu ngasih stun guys ya. Cincinnya itu ngasih stun. Nah, kalau kayak gini. Nah, ini juga tergantung lawan yang berada di garis sebenarnya ini. Tapi kalau kita lihat nih guys ya, kalau kita berhenti begini, nah ini Layla yang satu lagi tuh nggak kena stun. Makanya kita kalau bisa habis ini kita bisa ngenain lawan satu lagi kalau kita jalan tuh. Nah, terus ada satu lagi nih trik yang kayaknya jarang yang tahu ya guys ya. Kita bisa ngenain 3 hero lawan yang serong kayak begini nih guys. Jadi gini, nah, mati. Tunggu, hidupin lagi. Kita coba lagi ya guys ya. Jadi gini, set. Nah tuh, bisa kena 3. Kalau kita ngedash, set. Nah tuh, gini. Nah tuh, bisa kena 2 stunnya. Jadi kalau kita jalan itu nanti kita arahin aja. Kita bisa arahin, kita jalan deketin hero lawan gitu. Gini, flicker. Tuh. Kalau kita flicker gitu bisa kena yang sini. Ntar dia pasti ngikutin kita kemana-mana. Oh ya guys, ngomong-ngomong ini tuh hero-nya nih, skill 2-nya nih panjang banget loh. Nggak sesuai kelihatannya. Panjang banget nih. Ini tuh, bisa lewat tuh. Nih. Bahkan kita tembok splitting itu kita bisa lewat. Bahkan nggak perlu ini. Gini aja nih. Gini nih. Nggak bisa. Maaf, like. Ini nih. Nah, kita bisa lewat. Kalau kita lihat ini, tembok ini apalagi nih, bisa lewat. Nah, ini ada salah satu tembok yang cukup gede ya sebelah sini. Ini tuh kita bisa lewat. Tapi kalau di sini nggak bisa nih. Ini kepanjangan. Bisa loh. Tadi saya coba nggak bisa. Nah, ini nih. Gini nih. Nah, yang ini kepanjangan. Yang ini nggak bisa. Tapi kalau yang di sini nih masih bisa. Lah, tadi kan bisa ya. Tunggu. Nah, kalau di sini bisa. Di sini bisa. Nah, kalau di sini yang tembok yang tadi ini nggak bisa nih. Kok dari situ bisa, dari sini nggak bisa ya? Nah, sini nggak bisa. Di sini juga nggak bisa. Nah, tapi di sini dari sini bisa, dari sini bisa. Sini, nah tuh bisa. Nah, jadi ternyata kalau dari sini ke sini bisa. Kalau kita dari sini ke sini bisa. Tapi kalau kita balik lagi gitu ke sana nggak bisa. Untung kenapa sih? Nah, jadi gini ya. Kita kalau dari sini ngeblink ke sini, lah nggak bisa. Tunggu.
kita ke yang pendek. Nah dari sini baru bisa. Nah kita sini. Nah baru sini bisa. Ngajak berantem nonton. Oke, jadi gini, kita kalau dekat rumput sebelah sini kita tuh bisa ngeblink ke sini nih. Di sini. Nah bisa. Tapi kalau kita mau balik lagi ke sana, bisa juga sih ya. Nah jadi ini hero tuh bisa ngeblink dari base. Nih base-nya bisa diblink. Jarang-jarang loh ada hero yang bisa ngeblink ke base. Tapi kalau kalian perhatiin nih ya guys, kalau misalnya tanda panah ini segini aja, kita tuh bisa ngeblink loh. Padahal harusnya kan nggak bisa. Tuh bisa loh. Ini tanda panahnya itu yang bagian sini. Nah sini. Nah kita bisa ngeblink. Tapi kalau tanda panahnya yang satu nggak masuk, itu nggak bisa guys. Lah kok bisa? Tadi udah aku coba nggak bisa loh. Ya udah, ternyata bisa begini ya guys ya. Oh jadi ini tuh jauh banget ngeblinknya. Coba kita masukin dikit. Masih bisa. Ini udah hero ngeblinknya udah ngedahlak sih. Jadi kalau di sini juga bisa. Tembok yang ini juga bisa ya guys ya. Nah ini bisa. Tapi kalau kita arahin agak ke sini ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Tapi kalau yang sini masih bisa. Nah gitu. Ultinya, Yin menarik hero lawan yang ditentukan ke dalam domainnya bersama dengannya hingga selama 8 detik dan berubah menjadi Lee. Ketika berada di dalam domain, keduanya tidak dapat dipengaruhi oleh skill dari hero lainnya. Jika Yin berhasil mengeliminasi lawan, dia akan meninggalkan domain dengan cooldown dari skill non-ultimate miliknya di reset, dan terus bertarung sebagai Lee selama 8 detik. Jadi semakin di-upgrade skill ultinya itu, cooldownnya itu akan semakin berkurang. Dan extra durationnya juga akan semakin bertambah. Itu yang pas extra duration pas dia berubah jadi Lee di dunia nyata, di Land of Dawn. Untuk skill satunya dalam mode Lee menghantam area di depan hingga sebanyak 10 kali. Setiap hantaman memberikan 180 ditambah 120% physical attack tambahan kepada lawan yang terkena hit dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 75% selama 0,3 detik. Lawan yang terkena hit beberapa kali akan terkena efek slow. Kecepatan hantaman akan meningkat secara perlahan selama durasi skill. Jadi cooldown dari skill ini akan berkurang seiring bertambahnya di-upgrade-nya skill 1 Yin. Nah jadi mulai dari 8 detik dan paling kecil sampai 6 detik. Dan base damage-nya juga akan meningkat mulai dari 180 sampai 285 damage. Jadi inti dari skill ultinya tuh ya kita bisa nyulik satu lawan gini. Nah kalau udah nyulik satu lawan kita nggak bisa keluar ya. Mau pakai skill 2 flicker nggak bisa ya. Oh ya ini ngomong-ngomong nih, skill satunya ini, skill 2 sama skill satunya ini bakal berubah ya guys ya. Nah tapi skill 2 itu sama aja, nggak ada perubahan. Kalau kita pergi ke sini nggak ada perubahan, skill 2 sama-sama begini. Tapi yang unik tuh skill satunya, dia tuh jadi kayak dia mau mukul tanah 10 kali ya guys ya, 10 kali, dan ini tuh bisa di cancel nih. Cara cancelnya tinggal jalan aja, 1, 2, 3. Kalau dia mukul tanah 3 kali bisa di cancel pakai jalan. Nih 1, 2, 3. Tunggu. Coba lagi. Dia lagi. 1, 2, 3. Nah, kita bisa cancel juga pakai skill. Tapi kalau lawan kita kabur nih ya guys ya. Misalnya lawan kita kabur nih, kita mau pukulin, kita bisa pakai flicker. Nah tuh, biar kena lawannya. Nah, dan ini kalau kita berhasil ngebunuh lawan, kita akan langsung keluar dari lingkarannya. Dan kita bisa pakai peningkatan skillnya masih kepake gitu guys ya, masih kepake peningkatan skillnya. Kalau kita masuk ke sini tuh skill satunya itu bakal nambah OP sih ya, tapi skill 2 itu sama aja, nggak ada bedanya. Paling animasinya lebih keren aja gitu, tapi sama aja sih, nggak ada efek-efek bedanya. Coba kita praktekin ya guys ya. Lihat nih damage-nya berapa nih. Ini. Tapi kalau kita skill 2 ini. Nah sama aja kan guys ya. Jadi buat ulti Yin ini ya, ulti ini sebenarnya bisa meng-cancel ulti hero magi yang lama. Maksudnya kayak ulti Odette atau ulti Pasya itu bisa langsung di-cancel ya guys ya. Ini tuh kita bisa cancel langsung di-ultiin, dia langsung berhenti ultinya. Kita tunggu dulu nih komputer ulti bro, ulti cepat. Getok dulu, getok biar ulti bro. Ulti coy, cepet ulti. Budak dia udah kasih tahu suruh ulti juga. Bantulah ulti coy. Ya kalau kalian enak sih pakai temen ya, ini bot gini. Nah ulti tuh langsung ke cancel tuh guys. Pertama itu adalah combo nyidok, jadi harus dari dalam semak gitu ya. Jadi sebaiknya combo nyidok itu emang dari semak. Jadi combo nyidok itu pertama kita tunggu
kita sembunyi di tempat semak yang kemungkinan lawan bakal lewat ke rumput situ ya guys ya. Misalnya kayak di buff gitu ya. Contoh nih di sini tiba-tiba ada Lela nih ya. Ada Lela jalan. Oh ke situ. Ke sini lah. Elah. Nggak bisa diajak. Komputer di sini nggak beres semua ya. Yaudah, contoh ya di sini ternyata ada Lela. Nih di sini ada Lela. Nih. Tiba-tiba dia jalan ke sini. Jalan ke sini bukan ke sono. Elah. Nah, kita dari rumput, kita skill 2-in dulu. Skill 2-in dulu, basic attack. Nah, pas dia udah kena stun baru kita bawa dia ke sini, habis itu langsung skill 2, terus skill 1, tar gitu. Kenapa kita tadi pakai skill 2 dulu? Kenapa kali kita skill 2 dulu? Itu biar dia tuh kena stun 2 kali, guys. Jadi gini. Gini basic attack masukin, kena stun lagi 2 kali. Nah, habis itu baru gepuk. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya lawannya itu jalan-jalan kayak gini, guys. Lawannya itu lagi kabur atau misalnya banyak backupnya, kita kan harus cepet tuh ya. Jadi kita nggak perlu sekali basic attack kayak yang tadi. Kita bisa skill 2 dulu. Kayak tadi kita ngedeketin lawannya itu kita usahain kalau misalnya lawannya jauh ya kita bisa pakai skill 1 buat naikin movement speed. Nah, pas udah deket skill 2 ulti, nah terus skill 2 lagi. Nah, kalau nggak kena ya kalau kena stun ya wajar, ya syukur. Nah, tapi kalau nggak kena ya udah langsung abisin ya pakai skill 1. Oh ya, ini ada satu tips lagi nih guys ya. Buat ini buat mode ultinya. Kalau misalnya kita ulti nih, kita ulti lawan. Nah, kalau kita udah ulti lawan, kita skill 1 nih. Misalnya lawannya kabur, kita skill 1 nggak kena, jangan diterusin, cancel aja pakai jalan gitu. Ngebak bocah ngebak. Ya udah, lumayan tadi dapat bug. Ya jadi ada satu hal yang unik gimana kalau habis kita ulti. Nah, habis itu lawannya kalau udah mati, nah gepuk-gepuknya tuh masih berjalan tuh. Jadi gini guys, kalau kita lagi ngetangkep satu lawan, nah habis itu di lawannya ini kita masih gepuk-gepuk, masih mukulin lawan nih ya, durasinya mau habis nih. Kita mukulin dulu lawannya, bakbuk, dan ini masih berlangsung. Tuh, ya yang di sini kena juga. Nah, jadi ini gepuk-gepuknya itu walaupun durasi ulti kita udah habis tapi masih berjalan gitu ya guys ya. Terus kalau kita skill 1 di sini, lawannya mati, lawan yang lain masih kena tuh, bisa double kill gitu guys. Soalnya skillnya nyambung. Pokoknya guys, kalian usahain kalau kalian udah ulti lawan, usahain lawannya tuh mati ya. Kenapa? Soalnya kalau lawannya mati kan dia tuh kita bakal dikasih, kita bisa ada di dunia nyata nih. Kita bisa ke dunia nyata dan skillnya tuh masih di upgrade dan langsung ke reset ya, skillnya langsung ke reset. Nah, makanya kita usahain banget lawannya mati. Kalau misalnya kita nekat nyulik lawan di turret nih guys ya. Contohnya nih, sini buat ini matiin dulu nih. Nah, nekat nyulik lawan di turret, kita tuh gini, damage dari turret bakal langsung hilang. Lihat tuh, 1040. Tadi terakhir tuh 12.000 sekian, 1200 sekian. Nah, itu kalau misalnya kita keluar dari sini nih, damage turretnya bakal berulang tuh. Damage turretnya ya mati lagi. Pokoknya tadi damage turretnya bakal keulang ya guys ya. Gini guys, jadi kalau misalnya kita tangkap hero lawan nih, kita ultiin hero yang ada immortal, kalau kita pecahin immortalnya, kalau immortal kita pecahin, kita akan langsung keluar dan kita masih bisa pakai skill, tapi cooldownnya masih berjalan ya guys ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi tuh ya, jadi cooldownnya itu masih berjalan. Nih, ini kan cooldownnya jalan ya. Nah, kalau kita udah bunuh dia, cepat-cepatnya. Nah nih, kita bakal langsung balik ke sini. Walaupun dia sebenarnya belum mati. Kita coba selamatin tim lawan ya. Tuh. Kita coba selamatin. Nah, jadi dia nggak bakal kena turret walaupun dia ada di situ ya. Coba kita bunuh. Jahat banget ya, diselamatin dibunuh. Jadi itu bisa kayak gitu ya guys ya. Gini guys ya, di real pertandingan kan kadang kita suka terlalu mendominasi dan kita ada di sini ya. Nah, kita di sini nih, kita bahkan bisa ngebunuh lawan. Nah, gini guys, kita kalau udah terlalu mendominasi sampai ujung base, kita bisa bunuh lawan. Tuh. Dan kita aman nggak? Kebal bacok, kebal santet. Maaf, masih nyala ya modenya. Ulang. Biar adil. Nah, jadi kalau kita udah terlalu mendominasi kan kadang kita suka nungguin lawan nih di sini. Suka sok jago, ujung-ujungnya mati. Tapi ini hero aman. Soalnya dia tuh nggak bakal kena turret, nggak bakal kena base. Aman dia damage-nya tuh. Dia masih selamat. Nah, tuh. Nah, jadi ini hero tuh enak banget sih buat yang suka mendominasi begitu. Ini enak banget sih hero-nya. Masalahnya cooldown skill ultinya lama. Tunggu, masih cooldown. Keplek, sakit coy. Mati duluan. Nah, jadi gini.
Mati loh. Kalian jangan basic attack juga ya guys ya. Kalau kalian basic attack nanti ini skill satunya bakal batal. Tuh, kalau kalian basic attack skill satunya batal. Skill satu mode gepuk-gepuk itu bakal batal. Nah, jadi ya oke guys. Sampai di situ aja kayaknya. Untuk penjelasannya semuanya udah jelas banget ya. Udah saya jelasin semuanya. Dan kalian kepret. Oke guys, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Dan ya, kalau kalian mau lihat oke guys, di pos sama minion tadi ya, maaf kepala terlalu fokus berantem sama Odette di pos sama minion, nggak lihat. Ya udah, jadi pokoknya gini ya guys ya, ada satu info yang cukup penting buat kalian. Info itu adalah jangan lupa subscribe guys ya. Soalnya kalau kalian subscribe nanti akan ada video baru, yaitu video gameplay gimana cara main ini hero Ian yang kita bisa coba pakai retry dan coba pakai execute nanti ya guys ya.